I've always said that we will recognize a Palestinian state as a contribution to a proper peace process at the moment of maximum impact for the two-state solution. Ya, setelah sebelumnya Donald Trump yang pelan-pelan sudah mulai luluh dengan memberikan bala bantuan ke penduduk Gaza, negara-negara sekutu seperti Kanada, Perancis, dan juga Inggris juga mulai berubah arah dengan mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Bahkan baru-baru ini, Perdana Menteri UK, Keir Starmer, secara gamblang telah mengakui Palestina sebagai negara. Melihat para sekutu-sekutunya mulai berbalik arah, kini menempatkan Benjamin Netanyahu dalam posisi sulit, dan seharusnya mereka pelan-pelan mulai meninggalkan jalur Gaza untuk selama-lamanya, serta mengakui kekalahan Israel. Setelah lebih dari 11 minggu terperangkap dalam blokade Israel yang mencekik Gaza atau sejak 2 Maret 2025, penduduk dan anak-anak di wilayah itu akhirnya bisa menyantap makanan kembali setelah hampir mati karena kelaparan. Ya, ini bukan cerita soal menikmati, saat sebaliknya ini adalah makanan yang disantap guna sekedar untuk bertahan hidup. Blokade Israel telah memutus aliran makanan, air bersih, obat-obatan, dan bahan bakar, mendorong lebih dari 2,1 juta penduduk Gaza ke ambang kelaparan, di mana menurut PBB, 930.000 anak-anak menghadapi resiko kelaparan akut dengan gambar-gambar menyedihkan banyak tersebar saat anak-anak mencari sisa makanan di antara puing menjadi simbol penderitaan kemanusiaan. Kini sejak 19 Mei 2025, tekanan dunia memaksa Israel membuka celah kecil. 5 truk bantuan kemanusiaan diizinkan masuk melalui penyeberangan Kerem Shalom. Tak lama setelahnya, gelombang bantuan meningkat, 83 truk bantuan menyusul, dan aliran bantuan mulai mengalir lebih banyak ke Gaza. Ini jelas bagus, namun ini masih jauh dari kebutuhan 500 truk per hari yang diperlukan untuk mencegah bencana kelaparan, seperti diungkapkan Tom Fletcher, koordinator bantuan PBB. Dan terbaru, bala bantuan datang bukan hanya dari jalur darat saja, tapi juga dari jalur udara, di mana pesawat-pesawat yang melintas di langit-langit Gaza menjatuhkan airdrop yang berisikan logistik dan bahan makanan untuk para penduduk Gaza. Dan lihatlah wajah happy dari para penduduk Gaza yang telah menahan lapar selama berminggu-minggu. Ya, pelan-pelan dunia mulai sadar dengan apa yang dilakukan oleh Israel kepada penduduk Gaza adalah sebuah kesalahan fatal yang telah menyebabkan genosida terbesar dalam sejarah. Setelah sebelumnya Donald Trump yang mulai memberikan bala bantuan berupa makanan kepada para penduduk Gaza. Baru-baru ini, Perdana Menteri UK atau Inggris, Keir Starmer, menyatakan bahwa Inggris akan mengakui Palestina sebagai negara di bulan September melalui sidang PBB jika Israel tidak mengambil langkah konkret. Pernyataan itu jelas membuat ancaman nyata yang gak akan disukai Israel di bawah PM Netanyahu. Karena kalau sampai Inggris mengakui Palestina sebagai negara di PBB, itu akan membuat dukungan pada Israel berkurang drastis. So today, as part of this process towards peace, I can confirm the UK will recognize the state of Palestine by the United Nations General Assembly in September, unless the Israeli government take substantive steps to end the appalling situation in Gaza. Sementara itu, menanggapi pesan yang disampaikan oleh PM Inggris, Israel pun langsung mengecam rencana tersebut dengan mengatakan bahwa tindakan UK sebagai imbalan atau hadiah bagi Hamas, di mana menurut Israel itu adalah hal yang menghambat upaya gencatan senjata. Menariknya, sebelum UK, negara G7 atau negara maju lainnya, yakni Prancis, juga telah menyatakan hal serupa. Prancis bahkan menjadi negara besar pertama yang mengambil tersebut. Presiden Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis akan mengakui Palestina sebagai negara merdeka di sidang umum PBB bulan September. Macron menyatakan bahwa ini adalah komitmen historis Prancis demi perdamaian Timur Tengah dan akan membuat pengumuman formal di PBB.
Dengan langkah ini, Prancis akan menjadi negara barat besar pertama yang mengakui Palestina. Dan seperti kita lihat, hal ini memicu momentum serupa di antara sekutu-sekutu Eropa. Sementara di Jerman, DW News melaporkan kalau Jerman telah berubah sikap pada Israel, di mana pada akhirnya sikap tegas negara-negara yang selama ini jadi sekutu Israel secara bersama-sama mengindikasikan semakin kuatnya perlawanan pada Israel di Gaza. Negara-negara sekutu mulai akui negara Palestina. Ya, sebelum Perdana Menteri Inggris, sebelumnya Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis akan segera resmi mengakui negara Palestina pada sidang umum PBB bulan September 2025. Langkah ini menjadikan Prancis sebagai negara besar barat pertama yang melakukan pengakuan formal dan diyakini akan memicu momentum pengakuan oleh negara-negara lain. Tentu, langkah ini memicu kritik keras dari Israel dan Amerika Serikat. Netanyahu menyebutnya menghadiahkan terorisme, sementara Amerika Serikat menilai langkah ini tidak bijak. Tapi Emmanuel Macron sepertinya tak menggubris apa yang disampaikan Netanyahu. Selain Prancis, ada Kanada. Memang, Kanada belum secara resmi mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Kanada tetap mendukung solusi dua negara. Namun laporan opini seperti dari Policy Options menyarankan bahwa Kanada perlu mengambil langkah independen dari Amerika Serikat dengan mengakui Palestina agar lebih menjaga kedaulatan kebijakan luar negerinya. Sebelumnya, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia telah secara resmi mengakui Palestina pada tahun 2024. Hingga tahun 2025, sekitar 147 negara dari 193 anggota PBB telah mengakui negara Palestina. Jadi, dengan tambahan Prancis, total menjadi sekitar 148 negara. So, ini adalah tamparan keras untuk Israel jika Prancis benar-benar secara resmi mengakui Palestina pada sidang September nanti. Hal yang akan memperkuat dukungan dunia pada Palestina. Sementara itu, kini hanya tinggal Amerika yang masih setia kepada Israel. Tapi Donald Trump sudah mulai kehilangan respect kepada Benjamin Netanyahu karena dia selalu dibohongi atas kondisi yang terjadi di Gaza sesungguhnya. Seperti terbaru, saat Donald Trump dibohongi atas kondisi para penduduk Gaza yang kelaparan. Karena sebelumnya, Israel yang dipimpin oleh Netanyahu selalu bilang bahwa kondisi penduduk Gaza baik-baik saja. Netanyahu makin terpojok dan akui kekalahan. Saat ini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berada dalam posisi sulit. Di dalam negeri, koalisi sayap kanannya, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, menuntut penguasaan penuh atas Gaza melalui operasi militer Kereta Gideon. Namun, tekanan dunia membuatnya terjepit. Membuka blokade adalah langkah yang terpaksa diambil untuk meredakan kecaman global, terutama setelah gambar-gambar kelaparan di Gaza menjadi garis merah yang mengancam legitimasi Israel. Pada akhirnya Netanyahu pun mencoba menyeimbangkan tekanan dengan mengizinkan bantuan, minimal sambil tetap melanjutkan serangan militer. Tetapi langkah ini justru menuai kritik dari dalam dan luar.
Di dalam Israel, oposisi seperti Yair Lapid dan Yair Golan menyebut rencana Netanyahu sebagai bencana yang merusak ekonomi dan reputasi Israel. Sedangkan keluarga 58 sandera yang masih ditahan Hamas juga memperingatkan bahwa eskalasi militer hanya membahayakan nyawa sandera. Sementara itu, Hamas menyambut baik perubahan sikap dunia, menyebutnya sebagai kemenangan moral bagi perjuangan Palestina. Momen tepat usir Israel dari Gaza. Sementara itu, krisis kemanusiaan di Gaza dan perubahan sikap dunia yang terjadi saat ini, terkhusus saat negara-negara yang selama ini jadi sekutu Israel telah berbalik arah untuk melawan. Dapat ditahan telah menciptakan momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menekan Israel. PBB melalui laporan-laporan dari WFP dan WHO telah menyerukan penghentian segera blokade dan serangan militer. Sementara Human Rights Watch bahkan menyebut rencana Israel untuk menggusur penduduk Gaza dan menghancurkan infrastruktur sipil sebagai eskalasi mengerikan dari kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan genosida. Sekarang dunia harus bertindak lebih tegas, sanksi yang lebih luas, termasuk embargo senjata dan suspensi perjanjian bilateral, perlu dipertimbangkan untuk memaksa Israel mematuhi hukum internasional. Inggris, Prancis, dan Kanada telah menunjukkan langkah awal dengan ancaman sanksi dan penghentian kerjasama ekonomi. Uni Eropa juga sedang meninjau hubungannya dengan Israel, di mana hal ini, meski belum maksimal, dapat dikatakan sebagai sebuah langkah yang bisa melemahkan posisi Israel secara diplomatik. Israel juga takut kok kalau ditinggal negara sekutu, di mana momentum ini juga harus dimanfaatkan untuk menuntut Israel menarik pasukannya dari Gaza dan mengakhiri pendudukan. Negara-negara di seluruh dunia, termasuk yang sebelumnya ragu, kini melihat urgensi untuk mendukung solusi dua negara dan mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Seperti yang disampaikan Inggris dan Prancis yang siap mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Dan terlepas dari apapun, pertanyaan besar kini mulai muncul. Pertanyaan besar yang kini mengemuka adalah, apakah kita semakin dekat dengan dibebaskannya pendudukan Gaza? Atau ini hanyalah retorika murahan yang akan memudar seiring waktu? Karena satu sisi, pengakuan Trump, masuknya bantuan, dan langkah negara-negara seperti Prancis dan Kanada menawarkan harapan akan perubahan nyata. Ini bisa menjadi titik balik menuju tekanan internasional yang lebih kuat untuk mengakhiri blokade dan pendudukan. Namun, ada alasan untuk tetap skeptis. Sejarah menunjukkan bahwa pernyataan keras dari pemimpin dunia seringkali tidak diikuti oleh tindakan konkret. Bantuan yang masuk saat ini, meski membantu, jauh dari cukup untuk mengatasi krisis secara menyeluruh. Pengakuan Palestina oleh beberapa negara juga belum tentu mengubah realitas di lapangan jika tidak disertai langkah nyata untuk menghentikan konflik. Namun kita doakan saja yang terbaik untuk para penduduk Palestina dan Gaza.